warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati dari SMP Negeri 1 Kranggan akan merefleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan pengajaran yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, semboyan pendidikan kita adalah ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, tutfuri handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi sebagai seorang guru harus dapat memberi contoh yang baik, suri tauladan bagi siswa-siswanya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Dengan tetap memberi bimbingan, melatih dan memberi semangat dorongan, terutama bagi siswa-siswa untuk terus maju. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran memahami arti dan tujuan dari pendidikan. Jadi pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu memahami keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi seorang manusia dan bagian dari masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat, yang artinya pendidikan dan kebudayaan hubungannya sangat erat. Kebudayaan adalah sebuah peradaban cita-cita masyarakat yang kita bentuk menjadi sebuah bangsa. Dengan kata lain, isi pesan tersebut menggambarkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang maju, benihnya harus kita semaikan melalui apa yang kita lakukan dalam dunia pendidikan. Jadi, pendidikan adalah salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Berkaitan dengan kodrat alam, berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal. Setiap pribadi anak di sisi lain dikaruniai oleh akal, budi, dan potensi bagi dirinya untuk mengelola kehidupannya. Hal ini jelas bahwa pendidikan dapat dikembangkan melalui perencanaan dari potensi siswa yang dibawa sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman ini sebagai usaha manusia untuk suatu perubahan atau berkaitan dengan usaha manusia untuk kemerdekaan secara batin dan lahir. Pendidikan bukan hanya sebagai usaha bagaimana membangun isi pengetahuan, namun juga sikap dan budi pekerti yang luhur, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang cinta tanah air. Pendidikan pada dasarnya adalah proses mengasuh anak-anak tumbuh dan berkembang dalam potensi-potensi diri, baik pengetahuan, sikap, dan psikomotor, dan tidak dipaksakan, tetapi pemahaman sehingga anak mengerti yang terbaik bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Jadi, pendidikan memiliki kekuatan melakukan perubahan guna membangun bangsa ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan generasi yang mempunyai karakter bangsa dan menghormati serta menghargai keanekaragaman. Mendidik anak adalah mendidik rakyat. Ini menunjukkan bahwa betapa pendidikan punya peran penting dalam kelanjutan pembangunan bangsa yang tidak dimulai sekarang dari diri anak didik kita, bagaimana ke depannya. Tentu saja peran guru di sini sangat penting. Sebagai seorang guru, tentu saja saya selalu menerapkan di sekolah yang sudah bertahun-tahun kami ajarkan di sana. Yang pertama adalah selalu pembiasaan karakter yang baik bagi siswanya, merupakan suatu kesatuan yang tidak pisahkan agar memperoleh kesempurnaan hidup tanpa meninggalkan jiwa kebangsaan. Selalu menciptakan dan membiasakan anak untuk pengetahuannya secara mandiri atau active learning dengan berpedoman pada semboyan tutfuri handayani. Selalu mengedepankan proses dan berupaya mengkreasikan anak secara mandiri, aktif, dan inovasi tanpa bergantung kepada orang lain. Ke depan, mudah-mudahan melalui pendidikan, kita dapat mewujudkan hasil didikan yang punya pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti, serta semangat membangun bangsa. Terima kasih.